Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Lose di ibadah sekolah minggu. Adik-adik, tentu kita hari ini bersyukur dan Lose percaya adik-adik dalam keadaan baik. Kenapa adik-adik? Ya, adik-adik tentunya sudah siap ya di depan monitor TV, laptop, atau mungkin di hadapan monitor gadget yang lain. Adik-adik tentunya sudah siap untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini adalah tanggal 2, hari kedua di tahun yang baru, tahun 2022. Kemungkinan adik-adik di rumah masih berkumpul dengan keluarga ya, merayakan tahun baru karena pandemi sudah semakin pulih dan adik-adik tentu sudah bisa berkumpul bukan hanya dengan keluarga dekat saja, mungkin keluarga yang tidak serumah sudah bisa berkumpul. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Adik-adik semua bangkit berdiri. Sebelum berdoa, kita akan memuji Tuhan ya. Kita mengingat lagi bagaimana kasih Tuhan menyertai kita sepanjang tahun kemarinnya dan sampai hari kedua di tahun yang baru ini. Yuk kita angkat pujian, Ku di tanganmu. Rencanamu tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, rencanamu tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ku sendiri. Di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ku sendiri. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali. Tuhan beri kesempatan untuk datang bersyukur kepada Tuhan, memuji nama Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan sepanjang tahun kemarin dan sampai di hari yang kedua di tahun baru ini Tuhan, kami boleh merasakan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami tetap menyerahkan selama kami beribadah, Tuhan yang boleh menolong kami, memberikan hati yang terbuka untuk firman Tuhan, memberikan hati yang bersukacita untuk memuji, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya kami mengerti apa yang akan kami dengarkan.
firman Tuhan yang akan menjadi berkat baru untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita tetap bangkit berdiri ya. Kita tentu sangat bersyukur sesudah pertolongan Tuhan selama setahun dan kita mau masuk ke tahun yang baru, kita tetap mau belajar bersyukur terus kepada Tuhan ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan ya sebagai rasa syukur kita. Apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Jadi bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya ketika kita beribadah atau ketika kita melakukan renungan ya. Tapi setiap saat kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita berjalan, dengan cara kita menyanyi, dengan cara kita menggerakkan tubuh menari ya. Kita melakukannya untuk Tuhan. Oke, adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu. Mungkin ini baru untuk adik-adik ya sebagian, tapi mungkin juga ada yang sudah sering mendengar lagu ini. Adik-adik silakan duduk ya. Nah, adik-adik, kita sudah bersuka cita di dalam Tuhan ya karena kita merasakan kasih Tuhan dan kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan cara memuji Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Mengumpulkan persembahan dua cara ya. Seperti biasa. Yang pertama dengan mentransferkannya ya ke rekening yang ada di monitor atau dengan cara scan barcode. Tapi adik-adik, yang kedua juga adik-adik bisa menitipkannya kepada orang tua ya. Karena sekarang orang tua semakin banyak ya bisa datang ke gereja beribadah langsung ya. Kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita memuji Tuhan. Katakan, kita bangga memiliki Tuhan seperti Yesus ya. Dan kita ingin mempersembahkan apa yang kita miliki, bahkan hidup kita, sikap kita yang baik supaya bisa menyukakan hati Tuhan.
persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke adik-adik, lo seundang adik-adik berdiri lagi ya. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan dan kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri, sehingga kami bisa menyampaikan ucapan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kami mau Tuhan menyenangkan hati Tuhan melalui apa yang kami persembahkan. Tapi kami tahu Tuhan, kalau Tuhan akan lebih merasa senang ketika kami mempersembahkan hidup kami. Ketika kami bersikap baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan, itu yang harus kami persembahkan untuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk lose-lose atau pengurus gereja yang mengelola persembahan. Tuhan berikan hikmat supaya persembahan ini bukan hanya bisa mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami, tapi kami juga mau supaya melalui persembahan bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tentu kita rindu kalau kita menjadi anak-anak Tuhan dan ingin menyenangkan hati Tuhan, kita juga rindu untuk diubahkan oleh firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita yakin itu perintah Tuhan, kita mau melakukannya, tentu kita akan mengubah kebiasaan yang kurang baik menjadi lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita akan menyiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Katakan, meskipun sedikit demi sedikit kita mau diubahkan oleh Tuhan. Dia ubahku, oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Kita nyanyikan sekali lagi. Sedikit demi sedikit, tiap hari setiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubah
meskipun nampak lambat. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Ku pasti sempurna nanti. Ya, adik-adik silahkan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa adik-adik? Ada yang tahu? Iya, kita panggil Lose Anggrek. Halo adik-adik, Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Wah, kita bersyukur ya adik-adik, kita boleh kembali mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik di sini siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita kita pada hari ini? Oh ya, adik-adik sudah siap ya. Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Di mana pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memberikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima firman-Mu. Mampukan juga kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, tema cerita firman Tuhan kita pada hari ini berjudul Allah memberi kita kekuatan untuk bertobat. Nah, dasar firman-Nya terambil dalam kitab Lukas 3 ayat 1 sampai 22. Dan kitab Yohanes 1 ayat 15 sampai 34. Tapi Lose akan membacakan di kitab Lukas 3 ayat 1 sampai 4. Nah, mari adik-adik kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dalam kitab Lukas 3 ayat 1 sampai 4. Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca boleh bersama-sama Lose membaca Alkitabnya. Yohanes Pembaptis, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini Lose membawa gambar. Ayo nih gambar apa ya? Adik-adik penasaran ya? Nah, adik-adik pada waktu bulan Desember yang lalu kita sudah belajar tentang arti nama-nama Sang Juru Selamat. Nah, hari ini kita kembali mengingat arti nama Sang Juru Selamat. Nah, adik-adik, yang pertama namanya adalah Penasehat Ajaib. Nah, Penasehat Ajaib artinya apa, Dik? Yesus memberikan kepada kita firman-Nya, yaitu Alkitab, supaya kita dapat mengerti betapa besar kasih Allah kepada kita. Dan apa yang perlu kita tahu agar kita dapat hidup bagi Dia. Yesus adalah penasehat ajaib. Nah, yang kedua
adalah Tuhan. Nih gambar apa adik-adik? Ya benar, ini gambar mahkota ya adik-adik. Nah Tuhan, Yesus adalah penguasa atas seluruh dunia dan juga alam semesta. Ia adalah pemilik dan Tuhan dari segala sesuatu. Ya adik-adik ya, ia memerintah dan hidup untuk anak-anaknya. Makanya Yesus adalah Tuhan kita. Yang ketiga namanya adalah Yesus. Nah, nama arti Yesus adalah adik-adik juru selamat. Yesus adalah Allah, anak yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Yesus adalah juru selamat yang digambarkan dengan tanda salib. Nah, dan yang ketiga adik-adik, Kristus ya. Kristus digambarkan sebagai artinya yang diurapi atau Mesias. Yesus adalah raja yang dipilih Allah, yang diutus untuk menebus umatnya. Yesus adalah Kristus, Tuhan. Nah, terakhir adalah anak domba Allah. Nah, kita akan mendengarkan ceritanya. Ya, anak domba Allah yang di dalam cerita Yohanes Pembaptis pada hari ini. Adik-adik, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Kira-kira siapa ya Yohanes Pembaptis itu adik-adik? Kenapa namanya disebut sebagai Yohanes Pembaptis? Ya adik-adik, karena pekerjaan Yohanes Pembaptis adalah membaptis orang-orang. Nah, suatu ketika datanglah firman Tuhan Allah kepada Yohanes di padang gurun. Setelah Yohanes mendengarkan perkataan Tuhan, lalu Yohanes pergi ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Adik-adik, di sana itu ada begitu banyak orang-orang datang menghampiri Yohanes. Di antara orang-orang banyak itu ada juga yang datang pemungut-pemungut cukai. Mereka juga mau dibaptis adik-adik. Dan mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Lalu jawab Yohanes Pembaptis, "Janganlah menagih lebih banyak yang telah ditentukan bagimu." Nah, lalu di antara pemungut-pemungut cukai itu ada juga prajurit-prajurit yang bertanya kepada Yohanes, "Dan kami, apa yang harus kami perbuat?" Dan Yohanes Pembaptis menjawab, "Jangan lagi merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Nah adik-adik, di antara orang-orang itu banyak adik-adik pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Yohanes Pembaptis. Ada yang bertanya di dalam hatinya, jangan-jangan Yohanes Pembaptis ini adalah seorang Mesias. Tetapi adik-adik, Yohanes Pembaptis mengetahui dan menjawab kepada mereka dan kepada semua orang itu yang berada di sana, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia, yaitu Tuhan, yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Ia, yaitu Tuhan, akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan dengan api." Di sana juga adik-adik, Yohanes Pembaptis juga banyak memberitakan nasihat-nasihat dan juga memberitakan Injil kepada banyak orang di sana. Serta selalu Yohanes Pembaptis menyerukan, "Bertobatlah
dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik tahu tidak apa itu artinya bertobat? Bertobat artinya adik-adik kita benar-benar menyesali dosa kita. Tetapi jangan hanya berkata aku menyesal. Namun kita harus benar-benar membenci dosa dan tidak melakukannya lagi. Adik-adik, ketika Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu, Allah juga memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. Allah menyuruh kita untuk bertobat, untuk menyesali, membenci, dan meninggalkan dosa-dosa kita. Dan Allah juga pasti akan memberikan kita kekuatan untuk bertobat. Kita tidak dapat bertobat jika Allah, Roh Kudus, tidak mengubah hati kita terlebih dahulu. Nah adik-adik, mari kita sama-sama merenungkan. Apakah ada dosa-dosa yang adik-adik masih sulit untuk melepaskannya? Apakah adik-adik sudah datang kepada Tuhan Yesus memohon kekuatan untuk dapat bertobat dan lepas dari dosa? Yesus, Sang Anak Domba Allah, sudah menang atas kuasa dosa. Mari kita datang dan memohon anugerah Tuhan Yesus. Ya adik-adik, untuk mengingat cerita firman Tuhan kita pada hari ini, mari adik-adik kita menghafal satu ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dalam kitab Lukas 3 ayat 3. Lukas 3 ayat 3 yang bunyinya adalah, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Sekali lagi adik-adik, Lukas 3 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah adik-adik, pada kesempatan ini kita akan membuat aktivitas adik-adik ya. Adik-adik membuat aktivitasnya sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, yang kelas kecil mewarnai arti nama Yesus. Ya. Nah, yang tadi kan adik-adik sudah dengar arti nama-nama juru selamat itu apa aja. Nah, yang benar adik-adik warnai, yang salah jangan. Nah, untuk adik-adik yang kelas besar, nebak kata ini benar apa salah. Ya, kalau katanya benar, kalimatnya benar, adik-adik boleh menulis di bawahnya. Tuh benar, R. Ceritanya nomor 1 R. Tulis di bawah R. Nah, nanti akan membentuk kata-kata di situ. Membentuk kalimat. Ya adik-adik, bisa ya adik-adik. Nah, jika adik-adik sudah mengerjakan aktivitasnya, adik-adik boleh memoto aktivitasnya dan mengirimkan ke grup kelas masing-masing ya adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik. Dan tetap semangat. Nah, mari adik-adik kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus di mana kami boleh mendengar firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tinggal di dalam hati kami untuk kami bisa pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa tetap setia mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih adik-adik, bye-bye.